Sekali lagi Juma, saya berdoa buat kamu, saya mengasihi jiwamu karena saya tahu kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Tapi untuk setiap karakter, tipikal, tabiat, adabmu, mohon maaf lahir batin, saya jijik dan saya membencinya. Aduh, oke. Jadi yang pertama, bahasa Aramaik itu artinya bahasa Ibrani kuno, oke. Yang kedua, tidak ada bahasa Abramaik, itu nggak ada, oke. Iya, Yang saya ketiga, hanya kamu simpulkan paham tentang- bahasa keturunan Abraham maksudnya. Tunggu, nggak ada bahasa keturunan Abraham itu nggak ada. Jangan mengada-ada. Yang kedua, bahasa Iya. Semit itu artinya merupakan sebuah kelompok bahasa yang dituturkan oleh lebih daripada 200 jiwa, ya terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, Afrika Timur. Rumpun ini merupakan cabang rumpun Timur Laut bahasa Afro-Asia dan merupakan satu-satunya yang dibutuhkan di Asia. Jadi itu kalau dalam bahasa Semit ya, kamu belajar dulu bahasa Semit. Jadi tidak ada sangkut paut bahasa Semit dengan bahasa Ibrani. Oke? Paham? Mulai panik. Bahasa Ibrani, bahasa Semit. Apa sih? Ngomong apa sih? Tidak, bahasa Semit tidak ada sangkut paut dengan bahasa Ibrani. Aduh. Sekarang gini. Saya tanya sama saudara, bahasa Timur Tengah itu ada berapa? Satu. Bro, nggak usah belajar bahasa di sini. Kamu sudah baca sendiri nggak bahasa Semit? Bisa nggak kamu Kalau uraikan giliran bahasa ditanya Semit? kayak gitu panik dia. Oh, sudah. Ya bahasa Semit itu tidak ada sangkut paut dengan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Sudah, jangan kau paksa-paksakan. Apalagi bahasa Abramaik nggak ada. Oke, nah sekarang kita bahas bahasa Yunani yuk. Berani nggak? Itu ada Silina Wijaya ini yang ngaku-ngaku murtadin. Ayo bahasa Yunani, bahasa kitab kami itu asal usulnya dari bahasa mana? Nah, mana yang menuturkan bahasa ini coba? Saya pingin tahu. Yang pertama cuma ya. Enggak, coba kita bahas bahasa kitab ini. Bahasa kitab kan bahasa Yunani. Nah, nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani? Sabar, ya. Coba yang murtadin ini, Silina Wijaya ini, murtadin yang palsu ini. Sabar. Dia kick kamu, bukan salah saya ya. Oh, dia tukang kamu kick karena rupanya dia. Oh, Oke. Kalau kamu melanggar yang tadi bukan dia yang kick ya. Nanti kalau Kalina emosi jangan salahkan ayah. Ajaran kasih emosi juga, Bil. Loh, bukan begitu, daripada kamu hanya menghujat wanita, hargailah. Ya, jangan salahkan saya lepas tangan. Bang Bil naikkan kakak Kristen tadi. Oke. Kita bahas bahasa Yunani. Nabi mana yang menuturkan bahasa itu? Sokrates itu mengkultuskan bahasa. Ya, Kristen tidak, bro. Oh, tidak. Ya, tidak mengkultuskan bahasa, bro. Makanya kitab kami terjemahkan dalam berbagai bahasa. Saya mengkultuskan bahasa itu Zoroaster. Kamu juga begitu ya? Mengkultuskan bahasa ya? Enggak, saya cuma tanya nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani. Loh, sekarang saya tanya, kamu mengkultuskan kenapa bahasa larinya bertanya? Iya kan, kamu kan mengkultuskan bahasa, ya kan? Kalau kami enggak, itu masalahnya, bro. Oke? Jadi Bang Bil, naikkan itu Malikil. Saya turun ya. Ya, udah. Biar seru nih ceritanya nih, ada si Jumo nih, betul. biar jadi nggak bisa ya kalian menjawab. Nabi naikkan mana Bang yang Juma, menggunakan naikkan Bang Malikil. Nabi mana yang menggunakan bahasa Ibrani bahasa Yunani gitu. Coba. Bil? Maliki di. Oke. Nabi mana, apa pertanyaan kamu? Nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani? Kan itu pertanyaan saya. Yang pertama, kamu nabi. Bicara nabi kan? Iya. Kamu nggak tahu loh apa arti nabi? Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi kata nabi? Kau kayak papipo kau. Udah bahas aja nabi mana. Itu kalau dengarkan dulu Bil. Kalau kitabmu itu firman dari Tuhan, tentu ada nabi yang menerima. Nah, sekarang saya tanya, nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Ayo, sampai keriting kalian.
Enggak. Jadi begini, ya. Menurut kalian, semua 100% kitab yang benar, kitab itu perkataan Tuhan 100%, ya. Tidak begitu metode daripada Alkitab kami tidak. Lah, Yesus Kami yang mengatakan salah aku paham. tidak berkata-kata dari diriku sendiri kecuali firman Tuhan. Gimana tuh? Oh, Makanya saya tanya, Gimana? kitab kalian itu nabi mana yang nerima dalam bahasa Yunani? Ayo dandutan yang semua. pertama, Hmm. oke. Alkitab Yang itu pertama, bukan di situ seperti Alkitab, Al-Quran, Abang. Alkitab, Biblos. Ngapain bahasa Arab? Biblos Ya memang begitu. kenapa? Logos, Kamu oke. sangat ngatur-ngatur. Nah, loh. ada Saya juga mau hologos. nyebut Alkitab, kok ada Hologos. ngatur-ngatur? Oke. Kamu Nah, lihat jangan dulu terjemahan tipu-tipu, aslinya menggunakan Bible. hologos atau logos. Loh, Ada Bible. undang-undang. loh, Ini jangan kita ngatur-ngatur. berbicara Nabi Billy, Alkitab. penerima firman itu Nabi Tunggu. Bil. Kitab menurut Islam, Astagfirullahaladzim ya Allah. wahyu. Segini rendahnya ajaran Kristen ini ya, ilmunya ya. Loh, kamu harus paham Hujat dulu kalian sama kitab hebat. ini. Hujat dasar pijakan Kitab. ilmu terhadap Bible aja kosong Loh. kalian. Nabi Nah, mana kamu yang tidak menerima mengerti, dalam loh. bahasa Yunani kitab kalian? Loh, kitab Kalau itu tidak ada berarti Injil. kitab kalian bukan firman Tuhan, kan gitu. Loh, sahabat bro, makanya kamu paham konsep penulisan kitab dari Yang kitab menerima Nabi Musa firman, sampai kitab yang menerima Maliaki. firman dari Tuhan namanya apa, Bil? Yang menerima firman dari Tuhan. Loh, apa? Yang menerima firman dari Tuhan namanya apa? Makanya kamu harus paham dulu arti Nabi. Kok arti Nabi pula kau bahas, Bil? Konsep penulisan kitab itu berbicara tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan, bagaimana karunia-karunia Tuhan kepada mereka. Mereka tulis bukan 100%. Allah bicara, kemudian mereka dikte. Menurut kitab kamu itulah firman Allah. Itu Tidak menurut begitu selera konsep kamu, Alkitab. Bil. Kitabnya orang Loh. Yahudi, Kejadian Nggak 12 bisa, bro. nomor 6. Jika di tengahmu ada nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Oke, kitab Nah, apa? sekarang Sekarang saya tanya, nabi kamu mana ini yang banyak menulis info, kitab pengetahuan dalam kamu. bahasa Yunani? Iya. Kamu bilang tadi kitab Yahudi. Memang Yahudi ada kitab, bro? Ada kitab Kitab apa Yahudi. kitab Yahudi? Kitabnya Yahudi, Iya, kitab Taurat, Zabur, Oh. Mazmur. Itu kitabnya orang Yahudi, Talmud. Bro. Ya. Ya, Bil. Yahudi itu Kamu Yahudi ada nggak jadi kapan? menjadi guruku, Bil. Yahudi. Habis tinta, Yahudi habis ada kertas. kapan? Tak ada poinnya. Ada kapan? Baru Taurat adanya kapan? Taurat itu ada kapan? Nah, jangan kamu bilang Taurat ini kitab Yahudi sedangkan Taurat sudah ada baru Yahudi itu ada. Kamu ini nggak pernah nyambung dari tadi pembicaraan kita. Ya, Sesuatu yang nabi kamu mana bicarakan nggak nabi nyambung mana semua. yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Ingat-ingat pendiri agama Kristen di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Lalu kami rebah ke tanah, aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Gak usah ngomong pendiri agama. Istilah agama itu abad berapa? Abang nih putar sejarah, menarasikan sejarah aja kacau. Dengarkan. Abang ini menarasikan Kisah sejarah Para kacau. Rasul di Gak dalam usah kitabmu ngomong bab pendiri. Gak ada istilah agama 26 dalam nomor Kristen. 14 mengatakan Tidak ada istilah Yesus berkata istilah dalam agama bahasa dalam Ibrani. Coba abang cari kata pendiri agama Nah, dalam saya Alkitab. tanya, Abang nggak usah framing. nabi mana Kalau yang kita menerima sejarah, kitabmu dalam jangan bahasa bodoh-bodoh Yunani? masyarakat, Bang. Kalau Karena itu tidak masuk dalam bahasa keturunan istilah agama aja Ibrahim. Tahu abad berapa? Ayo, Istilah agama aja abang mungkin asal-asalan Lina Wijaya ngomong. bisa bicara. Udah, Ibu Bang. Lina Wijaya. Sejarah aja apa kenal? Halo. Sejarah aja apa Ibu kenal? Lina Wijaya Saya mungkin tanya bisa istilah bicara. agama itu tahun berapa? Sama Kitab Kristen. Yunani itu Istilah diterima agama oleh dengan nabi Kristen itu siapa bulan gitu. Saya mana? ingin tahu. Alah, abang berani sama perempuan ya, Bang? Aduh, nggak mau ngalah. Saya tanya istilah agama tahun berapa, Kristen tahun berapa? Jadi jangan membangun narasi kebohongan di sini ya, Bang. Ya, Jangan nabi membangun mana narasi yang kebohongan. berfirman kepada penulis-penulis Kan? kitabnya Kristen? Abang tuh berani. Jawab aja kalau begitu. Jangan membangun narasi kebohongan pendiri Kristen. Loh. Padahal Anda sudah sadar kalau tulisan di kitab Anda itu bukan dari nabi-nabi? Sudah sadar? Ya, Belum? usah. Belum juga sadar? Loh, apa sih, Bang?
Ya udah kalau Anda gitu tahu tunjukkan istilah nabi apa? mana yang menerima firman dari Tuhan dalam bahasa Yunani. Kebanyakan narasi, Bang. Nah, nanti Saya dikik sedang lagi saya mengkritik kalau udah narasi kayak gini Abang. tanda-tandanya nih. Saya sedang mengeritik narasi Abang. Kalau Lina Saya kalau sedang di mengkritik. di komalnya Saya dia, sedang wih, so mengkritik. hebat. Anda Di tidak sini mau bisu. dikritik narasinya. Anda tidak mau dikritik narasinya. Anda Enggak, ini menyorot pertanyaan yang sangat mendasar. Biar kita sampaikan Injil kepada seluruh makhluk loh. Dikritik narasinya. Bible itu diterima oleh nabi siapa dalam bahasa Yunani. Gitu loh. Takut terlihat bodoh. Takut terlihat bodoh. Jadi Anda- Kristen itu bukan agama rupanya. Lalu apa kalau bukan agama Kristen itu? Makanya Anda Kumpulan yang apa buta itu? sejarah tapi menarasikan kebodohan. Anda Oh, putus. gitu narasi kebodohan Kristen itu. Oh, baru tahu Iya. aku. Oh, diri agama Kristen itu narasi kebodohan. Oh, narasi kebodohan. 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Yesus. Itu maksudnya. Nah, tuh kan. Anda ini menarasikan kebodohan. Udah, Anda memperbodoh. Ini ada sebuah kitab dipakai Nggak apa-apa. untuk memurtadkan Nggak orang. apa-apa. Anda Ditanya, betul. ini kitabnya diterima oleh nabi mana dalam bahasa Yunani? Kok gini caranya kalian? Naikkan lagi 2 Kristen lah, teman-teman. Bill, naikkan si siapa kek kiamat atau siapa kek naikkan ke sini. Abang takut Atau narasi Maliki abang Herdi, kritik. siapa kek yang bisa jawab pertanyaan ini? Karena ini penting. Ini penting loh. Karena kalian suka memurtadkan orang menggunakan kitab Yunani yang diterjemahkan. Saya sudah berhak. Nah, kalau Saya agama sudah kalian itu benar, tentu ada nabi yang menerima dalam bahasa Yunani. Saya ingin tahu Iya, nabi terus? mana. Terus? Silakan. Siapa nama Saya nabi? tanya nabi mana yang menarasikan pendirian agama Kristen? Loh, itu di Antioquia pertama kali disebut Kristen itu siapa? Kan pengikut Paulus. Yang ada di Antioquia kan Paulus. Anda tahu sejarahnya enggak? Anda tahu sejarahnya enggak? Kok Paulus? Kok Paulus? Sebentar. Lari dia. Diam, enggak lari. Saya turunkan dia, saya kick dia. Untuk sementara biar kondusif, teman-teman harus tahu dulu mana yang niatnya mau belajar, mana yang enggak. Asal Juma tahu ya, saya ada satu ruangan dengan kamu aja jijik, karena saya mengharamkan. Saya mengasihi jiwamu karena jiwamu tersesat, tapi saya membenci karaktermu. Itu saya harus terbuka kepada publik di 550 orang di sini. Jadi kamu jangan berharaplah dengan menghujat, menghina, ngata-ngatain saya, lalu saya akan berdiskusi dengan kamu. Jangan harap. Ya. Saya ada dia jangan potong saya dulu. Saya ada di ruangan ini hanya untuk mengcomparing, membuat stabil. Ya. Jadi kamu harus sadar diri. Saya satu ruangan saja merasa jijik karena saya tahu persis iblis yang bekerja di dalam setiap kata-katamu. Perhatikan itu baik-baik. Jadi jangan kamu sengaja memancing saya untuk berbicara. Nggak akan terpancing, nggak akan mempan. Kamu saya kick. Silakan nanti dikembalikan lagi oleh Billy. Ya teman-teman ya. Oke silakan Billy. Masya Allah juga perhatikan. Dia murni tujuannya hanya untuk membentur. Dan dia tidak bisa dia mendengarkan jawaban orang. Yang tidak adil dan tidak fairnya dari seorang Juma adalah dia tidak tertib. Adabnya sangat kacau balau. Tidak tertib. Suka bertanya, tidak suka mendengar jawaban. Setelah jawaban tidak sesuai dengan syahwatnya, dia akan mengatakan takutlah, larilah, padahal dia tidak mau mendengarkan jawaban. Nah demikian, silakan dikembalikan. Saya turun, saya sih memang terus terang tidak sudi dengan dia. Terus terang, sorry ya teman-teman. Sekali lagi Juma, saya berdoa buat kamu, saya mengasihi jiwamu karena saya tahu kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Tapi untuk setiap karakter, tipikal, tabiat, adabmu, mohon maaf lahir batin, saya jijik dan saya membencinya. Itu berbeda. Silakan Billy. Ya udah, Bang Billy aku juga turun. Aku males nanggepin narasi-narasi kebodohan yang itu dibicarakan Juma. Aneh dia. Oke. Yang pertama Suma, aturan nomor 1, nomor 2. Jangan kamu menghina Kak Lina Wijaya. Aku nggak akan membela kamu. Oh, kamu sudah kuperingatkan loh. Jangan membuat dia tersinggung. Kamu membuat dia tersinggung. Kamu turunkan Tuhan Negeri Mekah itu, pemilik Ka'bah itu. Nah, bagaimana? Yang turunkanlah Kak Lina karena dia menyinggung tuh sama Kak Lina. Bagaimana? Iya betul. Memang Kak Lina apa yang dilakukan itu betul. Ya kan? Karena Juma itu setiap dialog dia itu bukannya bersifat mendidik. Nah, secara tidak sadar dia itu menghujat, padahal dia tidak tahu dia itu menuju ke kebinasaan.
Seperti yang Lina bilang tadi. Dia menyembah Allah. Abang, gimana Iya. mengucapnya? Iya, kamu itu menyembah Oke. Allah. Kamu yang tidak Aturan nomor berdosa cuma. Iya, Itu kan mulai. Nomor 1 ayat 1, jangan kau menyinggung nama Lina Wijaya di komal saya. Iya. Kamu akan hilang. Kenapa? Oke? Kenapa dia? Aturan nomor 1 Dia takut ayat sama 1. saya, Bil. Dia takut sama Nggak saya ada, karena dia saya nggak ada ngaku-ngaku takut-takutnya, murtad, tetap iya. tapi bukan murtadin Loh. gitu loh. Itulah jahatnya. Kamu hilang. Saya nggak jamin kamu hilang. Saya nggak akan kembalikan. Ya oke, kembali ke tema tadi. Jangan kamu menyinggung nama itu. Ya, hilangkan. Sudah dibilang. Siapa Mas Nurul itu? Sudah Bang Billy, nggak usah sudah. Congornya bau busuk sekali.